Selamat pagi buat anak-anak kami. Semoga kabarnya sehat-sehat selalu ya. Baik, berjumpa kembali di mata pelajaran seni musik. Sebelum Bapak mulai materi kita, ada hal yang mau Bapak sampaikan tentang proses belajar mengajar kita ya. Pertama, semua kelas 3 harus mempunyai buku paket kita seni musik ya. Karena apa? Ini menjadi media utama kita untuk proses belajar online kita, karena Bapak mengambil materi-materi kalian dari buku dan adapun dari luar sebagai untuk melengkapi bahan kita yang sudah ada di buku ya. Baik, yang kedua adalah karena ini situasi dan kondisi masih seperti ini, masih COVID-19 ini, sewaktu-waktu Bapak akan mengambil ujian kalian dari buku ini. Bagaimana apanya Pak ujiannya? Nanti Bapak kabari dari grup WA kelas masing-masing ya. Baik, yang itu untuk membantu nilai-nilaimu pada saat ulangan harian dan ulangan akhir semester ya. Bapak yakin kalian bisa mempersiapkan dengan baik ya. Baik, Bapak akan mulai materinya. Materinya adalah bentuk satu video tentang penjelasan musik barat ya. Jadi Bapak sudah persiapkan videonya. Bapak harap kalian mengikutinya dengan baik ya. Bapak akan mempersiapkan bahan kita. Perkembangan musik barat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu salah satunya zaman kuno. Sebelum ditemukan alat-alat musik, hampir seluruh karya musik hanya berbentuk melodi yang dinyanyikan dengan suara manusia, sehingga zaman ini disebut zaman musik vokal. Periode berikutnya adalah zaman Renaissance. Karya musik pada zaman Renaissance banyak dipengaruhi oleh bentuk ruangan gereja yang besar dan kedap suara, sehingga faktor-faktor kejernihan, kelembutan, dan keseimbangan suara merupakan ciri khusus. Tokoh musik pada zaman Renaissance antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Giovanni Pierluigi de Palestrina. Salah satu karyanya antara lain Missa Papae Marcelli. Yang kedua adalah Orlandus Lasius. Salah satu karyanya antara lain Penitential Psalms. Yang ketiga adalah Giovanni Gabrieli. Salah satu karyanya antara lain Cantonas for Bass Choirs. Periode berikutnya adalah zaman barok. Zaman ini dimulai setelah abad ke-16 dan sering disebut sebagai awal gaya modern. Pada abad ke-18, gaya barok murni dapat terwujud dengan sempurna. Tokoh-tokoh musik pada zaman barok adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Johann Sebastian Bach dengan salah satu karyanya antara lain Oratorio Christmas. Yang kedua adalah Jean Baptiste Lully dengan salah satu karyanya antara lain Opera Gadmus et Hernion. Yang ketiga adalah George Frederick Handel dengan salah satu karyanya antara lain Judas Maccabeus. Periode berikutnya adalah zaman klasik. Zaman ini adalah zaman kemegahan kebudayaan Yunani atau Romawi, dan zaman di mana orang mengagungkan akal. Tokoh musik pada zaman klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Joseph Haydn dengan salah satu karyanya antara lain The Missa Solemnis in the Minor. Yang kedua adalah Wolfgang Amadeus Mozart dengan salah satu karyanya antara lain
The Magic Flute Don Giovanni. Yang ketiga adalah Ludwig van Beethoven dengan salah satu karyanya antara lain The Concerto in Do for Violin. Periode berikutnya adalah zaman romantik. Zaman romantik ditandai dengan kegiatan musik yang lebih menitik beratkan pada penggarapan pada pemanfaatan timbre, ritmik, melodi, dan harmoni. Karya-karya musik pada zaman romantik lebih mengutamakan pada garapan emosional dan dramatis. Memasuki abad ke-19, bentuk-bentuk musik pada zaman klasik didominasi oleh program-program resital maupun konser. Tokoh-tokoh pada zaman romantik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Franz Schubert dengan salah satu karyanya antara lain C Mayor Symphony. Yang kedua adalah Felix Mendelssohn dengan salah satu karyanya antara lain Italian and Reformation. Yang ketiga adalah Franz Liszt dengan salah satu karyanya antara lain Faust Symphony. Yang keempat adalah Peter Ilyich Tchaikovsky dengan salah satu karyanya antara lain Romeo and Juliet. Yang kelima adalah Antonin Dvorak dengan salah satu karyanya antara lain String Quarter in F Major. Yang keenam adalah Richard Wagner dengan salah satu karyanya antara lain Die Meistersinger. Yang ketujuh adalah Johannes Brahms dengan salah satu karyanya antara lain German Requiem. Periode berikutnya adalah zaman Impresionisme. Karya-karya musik pada zaman Impresionisme ditandai oleh penggunaan akor-akor disonan yang waktu itu dianggap menyimpang dari kaidah yang telah mapan di masyarakat. Paduan nada yang kurang disenangi masyarakat justru menjadi mode khususnya untuk menutup suatu kadens. Berikut merupakan karakter pada zaman Impresionisme, yaitu media penyajian, ritme, dan melodi. Tokoh pada zaman Impresionisme adalah Achille Claude Debussy dengan salah satu karyanya antara lain Pallias et Melisande. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang perkembangan musik barat. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu komponis musik barat. Komponis-komponis musik barat yang sangat terkenal dengan karya-karyanya yang menakjubkan antara lain sebagai berikut. Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, dan Franz Liszt. Nah, tadi itu adalah komponis-komponis musik barat yang sangat terkenal. Baiklah, kita bahas materi berikutnya, yaitu jenis musik barat. Jenis-jenis musik barat dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Musik klasik, 2. Musik Latin, 3. Musik jazz, dan 4. Musik rock and roll. Kita bahas yang pertama, yaitu musik klasik. Musik klasik merupakan jenis musik yang mahir atau diciptakan oleh komponis-komponis pada masa klasik, sekitar tahun 1750 sampai 1800. Yang kedua adalah musik Latin. Musik Latin adalah suatu bentuk seni populer yang berkembang di negara-negara Amerika Latin, terutama Kuba. Karakteristik musik Latin yang penting adalah sebagai berikut: clave, call and response inspirationist, dan bajo tumbo bass. Yang ketiga adalah musik jazz.
Musik jazz adalah jenis musik yang lahir di New Orleans, Amerika Serikat. Ciri utama musik jazz adalah permainan improvisasi, baik dalam irama maupun melodi, kelompok, ataupun musiknya. Yang keempat adalah musik rock and roll. Musik ini berkembang di Amerika Serikat akhir tahun 1940-an dan mencapai kepopulerannya di awal tahun 1950-an. Rock and roll melahirkan berbagai aliran yang secara keseluruhan dikenal sebagai musik rock. Nah, tadi adalah jenis-jenis musik barat. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis alat musik barat. Menurut jenisnya, alat musik barat dibedakan menjadi alat musik melodis, harmonis, dan ritmis. Alat musik melodis yaitu antara lain trompet, saksofon, biola, dan lain-lain. Alat musik harmonis antara lain piano, elektron, gitar, dan lain-lain. Alat musik ritmis antara lain simbal, marakas, drum set, dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit materi tentang musik luar Asia atau musik barat. Baiklah, tadi udah Bapak pertunjukkan materi kita, semoga bermanfaat. Dan satu hal yang penting kalian ingat, setelah ini kita akan masuk materi praktek, ya. Baik, apa prakteknya nanti Bapak akan jelaskan melalui grup WA kelas, ya. Baik, sekian dan terima kasih.